Sahabat Asa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihi salam dijadikan oleh Allah sebagai Khalilullah, kekasih dan kesayangan Allah Subhanahu wa taala. Manusia biasa yang sangat dekat dengan Allah, yang disayang oleh Allah, namanya wali. Maka para wali adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, yang sangat dicintai oleh Allah. Dari kalangan para nabi, ada nabi-nabi yang dijadikan Khalilullah, kekasih Allah, yang sangat dekat dengan Allah, yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nisa ayat 125 mengingatkan kita, di antara nabi yang dijadikan Khalilullah adalah Nabi Ibrahim, yang kemudian dijabarkan oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Muslim bahwa Nabi Muhammad pun dijadikan sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah. Wa man ahsanu dina mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Tidak ada yang lebih baik, kata Allah, agamanya dari orang yang ikhlas berserah diri kepada Allah, dan itu Nabi Ibrahim. Dia pula selalu mengerjakan kebaikan, itulah Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim, wattaba'a millata Ibrahim hanifa, orang yang mengikuti millah Ibrahim, tuntunannya, agamanya, syariatnya, maka dia juga yang terbaik. Untuk itulah wattakhadallah Ibrahim khalila, Allah jadikan Ibrahim sebagai kekasih dan kesayangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan Nabi Ibrahim keutamaannya dijadikan sebagai Khalilullah, hamba dan nabi utusan Allah yang sangat disayang, dicintai oleh Allah. Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang Nabi Ibrahim dan tentang dirinya. Wa inni abra'u ilallah ayyakuna li minkum khalil. Saya berlepas diri kepada Allah dari menjadikan salah seorang di antara kalian, wahai sahabatku, sebagai khalil, sebagai kekasihnya. Karena Allah telah menjadikanku sebagai khalilnya, sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebelumku sebagai khalilnya, yang sangat disayang, yang sangat dikasihi. Kalau aku boleh menjadikan orang dari umatku khalilku, maka Abu Bakarlah yang akan aku jadikan sebagai khalilku. Tapi Allah melarangnya. Maka Abu Bakar dijadikan sahabat Nabi, Umar pula sahabat. Kita pula bersahabat dengan sesama kita. Namun Khalil adalah tingkatan yang paling dekat dengan Allah. Dari manusia biasa, Allah pilih walinya, kekasihnya yang paling dekat. Dari para nabi, Allah jadikan Ibrahim sebagai khalilnya, sebagaimana juga Allah berkenan menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai khalilnya yang paling dikasih, yang paling disayang oleh Allah. Yang ketiga, sahabat Asa, Nabi Ibrahim juga dijadikan oleh Allah uswah hasanah, teladan yang paripurna. Kita membaca surat Al-Ahzab ayat 21, bahwa Nabi Muhammad menjadi uswah hasanah. Maknanya yang selalu kita gugu, yang selalu kita tiru, yang kita selalu teladani dalam semuanya. Nah, sebelum Nabi Muhammad dijadikan uswah hasanah, di surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat, Nabi Ibrahim dijadikan uswah hasanah, teladan yang lengkap, teladan yang paripurna. Beberapa yang dijalankan oleh Nabi Ibrahim kita jalankan. Nabi Muhammad SAW jalankan. Yang paling kita ingat di bulan Dzulhijjah ini, kita menjalankan sunnahnya Nabi Ibrahim, ibadah haji, ibadah kurban. Ada pula sunnahnya yang bernama al-khitan, yang bernama menjaga kesucian diri kita. Sunanul fitrah, sunnah fitrah kita. Mencukur rambut, menggunting kuku, dan sebagainya. Nabi Ibrahim dijadikan uswah hasanah oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Kemudian Nabi Muhammad SAW dijadikan oleh Allah uswah hasanah di surat Al-Ahzab ayat 21. Berarti Nabi Ibrahim diberikan keutamaan oleh Allah menjadi uswah hasanah untuk kaumnya dan untuk kita semua. Nabi Muhammad dijadikan uswah hasanah untuk kita umat akhir zaman. Betapa agung Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak mungkin Allah memilihnya menjadi uswah hasanah, melainkan karena keutamaannya, keteladanannya, dan keagungannya. Itulah
Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita lanjutkan yang keempat, bahwa Nabi Ibrahim termasuk nabi-nabi yang bergelar ulul azmi, yang sangat kuat pendiriannya, yang sangat kokoh hatinya, yang sangat penyabar dalam menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Betul, semua nabi dan rasul adalah hamba-hamba Allah yang paling bersabar. Namun dari sekian banyak nabi-nabi Allah, Allah pilih ada nabi-nabinya yang disebut dengan ulul azmi. Sebelum Nabi Muhammad SAW bergelar ulul azmi, maka surat Al-Ahqaf 35 Allah perintahkan Nabi Muhammad bersabar seperti sabarnya ulul azmi dari utusan Allah sebelum Nabi Muhammad SAW. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Wahai Muhammad, bersabarlah seperti sabarnya orang-orang yang dikategorikan ulul azmi dari utusan-utusan Allah. Siapa mereka? Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan Nabi Ibrahim termasuk nabi-nabi ulul azmi. Nabi Muhammad diperintah untuk bersabar seperti sabarnya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Kemudian Nabi Muhammad mampu menjadikan kesabaran mereka sebagai contoh. Dan Nabi Muhammad seorang yang sangat sabar. Inilah kenapa ada nabi-nabi yang disebut oleh Allah sebagai ulul azmi, yang menunjukkan kekuatan hati mereka, keteguhan hati mereka, dan kesabaran mereka dalam menjalankan semua tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala.